guys, kembali lagi bersama saya. Nama saya Ziprit Kafi Hibrizi. Saya dari Prodi RO semester 3 yang berkuliah di Stikes Hakli Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik optik 2 berkaitan dengan prinsip dasar, desain, serta aplikasi dari permukaan optik pada berbagai instrumen optik seperti lensa, sistem optik lainnya. Berikut adalah penjelasannya. Pengantar klinik optik permukaan 2. Klinik optik permukaan 2 adalah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya yang lebih memfokuskan pada karakteristik permukaan optik dan cara-cara mendesain permukaan optik untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kuliah ini sangat penting untuk mahasiswa yang diinginkan dalam mendalami lebih jauh tentang perancangan dan analisis sistem optik yang melibatkan permukaan seperti lensa korrektif, cermin, dan elemen optik lainnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar permukaan optik. Apakah itu konsep dasar permukaan optik? Konsep dasar permukaan optik merupakan permukaan optik merujuk pada permukaan dari suatu material transparan atau reflektif yang berfungsi untuk memfokuskan atau mengarahkan cahaya. Dalam desain optik, permukaan ini bisa berbentuk cekung, cembung, atau datar, tergantung pada aplikasi dan fungsi yang diinginkan. Permukaan cembung misalnya biasanya digunakan untuk mengumpulkan cahaya, misal pada lensa positif. Yang kedua, untuk permukaan cekung digunakan untuk mengubah arah cahaya dan sering ditemukan pada cermin atau lensa negatif. Yang ketiga, permukaan datar ditemui pada elemen optik yang tidak merubah arah cahaya secara signifikan. Geometri permukaan optik penting untuk memahami geometri permukaan optik dalam mendesain sistem optik yang efisien. Geometri permukaan optik biasanya dipelajari melalui konsep kurval yang dapat digambarkan menggunakan persamaan matematis. Salah satu persamaan dasar yang digunakan adalah persamaan permukaan bulat. Abersi optik. Abersi adalah distorsis yang terjadi pada gambar yang dihasilkan oleh sistem optik yang disebabkan oleh kesalahan dalam desain permukaan optik. Ada beberapa jenis abersi yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan permukaan optik, seperti abersi sferis terjadi ketika cahaya yang datang pada bagian tepi lensa atau cermin difokuskan pada titik yang berbeda dibandingkan dengan cahaya yang datang di bagian tengah. Yang kedua, abersi kromatik terjadi akibat perbedaan pembiasan cahaya berdasarkan panjang gelombang yang menyebabkan warna perbedaan fokus pada posisi yang berbeda. Lalu, desain permukaan optik. Pada klinik optik permukaan 2, mahasiswa akan diajarkan cara mendesain permukaan optik untuk mengurangi atau menganalisis berbagai jenis abersi tersebut. Salah satu teknik digunakan adalah kompensasi dengan menggunakan kombinasi berbagai elemen optik seperti lensa korrektif yang digunakan dalam kacamata atau alat bantu penglihatan. Dalam desain atau teknik aversitas dapat digunakan untuk mengurangi abersi sferis, yaitu dengan mengubah bentuk permukaan lensa atau cermin agar tidak berbentuk bola sempurna, melainkan sedikit lebih kompleks. Penerapan dalam industri. Dalam industri, permukaan optik digunakan dalam berbagai aplikasi melalui dari kacamata, teleskop, kamera, hingga alat medis seperti mikroskop, perangkat pencitraan medis. Desain permukaan optik yang tepat memungkinkan pembuatan instrumen optik yang lebih efisien dan berkualitas tinggi.
Contoh penerapan lainnya adalah penggunaan lensa multifokal pada kacamata yang dirancang dengan permukaan optik yang mungkin penglihatan yang lebih jelas pada jarak dekat atau jauh tanpa perlu mengganti kacamata. Pengujian permukaan optik. Setelah permukaan optik dirancang, tahap berikutnya adalah pengujian untuk memastikan bahwa desain tersebut memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Teknik yang digunakan meliputi pengujian dengan menggunakan infometer yang dapat mendeteksi ketidaksempurnaan permukaan optik dengan sangat akurat. Kesimpulan teknik optik 2 mengajarkan prinsip dasar dengan teknik untuk mendesain serta menganalisis permukaan optik yang kompleks. Melalui mendalam tentang permukaan ini, mahasiswa diharapkan dapat merancang sistem optik yang efisien, mengurangi aberasi, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi baik untuk kebutuhan medis, industri, maupun teknologi canggih lainnya. Demikian singkat penjelasan klinik optik berdua yang dapat saya jelaskan. Saya Zibrit Kafir Biji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.